Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ilham Rais Arfianto. Kita akan mendiskusikan materi tentang graf. Semoga dengan video ini nanti menjadi lebih paham dan jika belum paham bisa di play ulang. Kalau belum paham lagi bisa ditanyakan di komentar. Oke, kita mulai. Untuk materi nanti ada 5 materi: pendahuluan, definisi, jenis graf, contoh, dan istilah pada graf. Untuk pendahuluan, kita lihat di sini penerapan dari graf, salah satunya bisa kita lihat dalam jaring-jaring jalan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan graf. Ada kota-kota di Jawa Tengah yang diwakili oleh titik-titik, dan ada garis-garis yang mewakili jalan penghubung antar kota tersebut. Nah, contoh seperti ini, inilah yang dinamakan dengan graf. Sekarang kita masuk ke definisi graf. Graf terdiri dari 2 elemen utama, yaitu vertex, atau biasa dinotasikan dengan V, biasa juga disebut sebagai simpul, bisa juga disebut sebagai titik. Vertex, titik, dan simpul adalah istilah yang sama. Yang kedua adalah edge. Biasa juga disebut sebagai sisi, biasa juga disebut sebagai garis penghubung. Jadi, graf terdiri dari 2 buah elemen, yaitu vertex dan edge. Vertex biasa dinotasikan dengan V, V1, V2, sampai dengan tak terhingga. Dan yang kedua adalah edge atau sisi. Sebagai contoh, graf 1. Bisa dilihat graf 1 terdiri dari 4 buah vertex, vertex 1, vertex 2, vertex 3, dan 4. Kemudian graf 1 memiliki beberapa sisi atau edge. Sisi-sisi tersebut biasa dinamai sesuai dengan vertex yang dihubungkan. Sebagai contoh, misalkan edge 1, 2. Berarti edge tersebut menghubungkan dari vertex 1 ke vertex 2. Contoh lagi misalkan edge 2, 3. Berarti edge tersebut menghubungkan vertex 2 ke vertex 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh graf. Selain itu, ada juga contoh yang kedua. Contohnya bisa seperti ini. Jadi, 2 buah vertex mungkin bisa dihubungkan lebih dari 1 edge. Sebagai contoh misalkan vertex 1 dan vertex 3. Kita lihat di sini, graf 2 sama-sama seperti graf 1, memiliki 4 buah vertex. Untuk vertex 1 dan vertex 3 di graf 2 dihubungkan oleh 2 buah edge 3 dan edge 4. Ini disebut sebagai multiple edge atau edge ganda atau parallel edge. Demikian halnya untuk vertex 3 dan vertex 4. Ini juga dihubungkan oleh multiple edge. Sehingga untuk banyaknya edge yang menghubungkan 2 buah vertex, dimungkinkan lebih dari 1 edge juga bisa. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Ada juga seperti graf 3. Sama dengan graf 2 dan graf 1, sama-sama memiliki 4 buah vertex. Di graf 3 juga memiliki parallel edge. Nah, di graf 3, kalau kita lihat, ada edge yang berbentuk melengkung. Ini dinamakan loop atau gelang. Loop atau gelang ini maksudnya adalah
edge yang menghubungkan dari vertex A ke vertex A. Jadi kalau kita lihat di sini, dari vertex 3 terhubung dengan vertex 3 sendiri. Ini namanya gelang atau loop. Di sini bisa kita lihat, ini loop 3, 3, kemudian yang ini 3, 4, 3, 4, ini adalah multiple edge atau parallel edge. Nah, di sini bisa kita lihat multiple edge dan parallel edge. Demikian juga untuk gelang atau loop. Sekarang kita masuk ke jenis graf. Jenis graf sendiri, yang pertama kita golongkan menurut ada atau tidaknya multiple edge dan loop. Menurut ada tidaknya multiple edge maupun loop, graf digolongkan menjadi dua, yaitu graf sederhana atau simple graph dan graf tidak sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki multiple edge dan loop. Tidak ada loopnya dan tidak ada multiple edge-nya. Jadi maksimal hanya satu edge saja yang menghubungkan dua buah vertex. Yang kedua dinamakan graf tidak sederhana. Ini yang mengandung multiple edge atau loop, atau multiple edge dan loop. Sebagai contoh, graf 1 ini kita namakan sebagai graf sederhana karena tidak ada multiple edge dan loop. Graf 2 kita namakan sebagai graf tidak sederhana karena mengandung multiple edge. Graf 3 kita namakan graf tidak sederhana karena mengandung multiple edge dan loop. Pengelompokan graf yang kedua dilihat dari arah edge-nya. Sehingga kita bisa mengelompokkan menjadi dua, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah adalah graf yang setiap edge-nya tidak memiliki arah. Kemudian graf berarah adalah graf yang memiliki arah, sehingga nanti ada istilah vertex asal dan vertex tujuan. Sebagai contoh, seperti ini. Ini namanya adalah graf berarah. Kalau kita lihat, setiap edge-nya memiliki arah masing-masing. Edge yang menghubungkan vertex 3 dan vertex 1, arahnya adalah dari vertex 3 ke vertex 1. Sehingga vertex 3 dinamakan vertex asal, vertex 1 dinamakan sebagai vertex tujuan. Kalau ini kita namakan sebagai graf tidak berarah. Bisa kita lihat edge-nya tidak memiliki arah, sehingga bisa kita baca dari vertex 1 ke vertex 3, atau dari vertex 3 ke vertex 1. Beberapa contoh terapan dalam graf bisa kita lihat di sini. Rangkaian listrik, isomer senyawa kimia karbon, jejaring makanan, ini juga termasuk graf berarah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang kita masuk ke latihan. Misalkan ini soalnya, gambarlah graf yang menggambarkan sistem pertandingan setengah kompetisi yang diikuti oleh 5 buah tim. Silahkan bisa dicari sendiri arti dari sistem pertandingan setengah kompetisi, supaya lebih jelas.
Nanti kalau sudah digambar, bisa kita analisis apakah termasuk dalam graf sederhana atau ganda, apakah berarah atau tidak berarah. Baik, misalkan kita punya 5 buah tim A, B, C, D, dan E. 5 buah tim tadi dalam graf mewakili vertex. Jadi ini sebagai vertex. Dalam sistem pertandingan setengah kompetisi, setiap tim akan melawan tim yang lainnya sebanyak 1 kali. Berarti misalkan tim A akan melawan tim B, tim A juga akan melawan tim C, tim A akan melawan tim D, dan tim A juga akan melawan tim E. Nah, ini baru tim A. Untuk penggambaran graf sendiri, menentukan letak vertex-nya bebas. Anda bisa mengaturnya acak seperti ini, atau mungkin misalkan B-nya diletakkan di sebelah sini, C-nya diletakkan di sebelah sini juga diperbolehkan. Tidak ada aturan untuk peletakan vertex. Nah, ini baru tim A. Sekarang tim B juga sama. Tim B akan melawan 4 tim yang lainnya. Tim B melawan tim C, tim B melawan tim A sudah diwakili oleh vertex A dengan vertex B. Terus tim B melawan tim E, dan tim B juga melawan tim A, tim D. Nah, jika semuanya digambar, hasilnya akan seperti ini. Tim A akan melawan tim B, C, D, dan E. Tim B juga akan melawan tim A, C, D, dan E. Tim C juga akan melawan 4 tim yang lainnya. Tim D juga akan melawan 4 tim yang lainnya. Demikian juga untuk tim E, akan melawan 4 tim yang lainnya. Sehingga bentuk grafnya menjadi seperti ini. Untuk menggambar graf, untuk menggambar edge khususnya, tidak harus menggunakan garis lurus. Anda bisa juga menggunakan kurva, contohnya seperti ini. Nah, ini berbentuk seperti kurva, sehingga bentuknya fleksibel. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Termasuk jenis graf apakah ini? Apakah sederhana atau graf tidak sederhana? Jawabannya adalah graf sederhana, karena kita lihat di sini tidak ada multiple edge maupun tidak ada loop. Kemudian termasuk jenis graf berarah atau tidak berarah. Jika kita lihat di sini termasuk graf tidak berarah, karena tidak ada arah dari vertex asal ke vertex tujuan. Dua vertex yang diapit sama-sama bisa menjadi vertex awal, vertex asal, atau vertex tujuan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu istilah pada graf. Yang pertama adalah ketetanggaan atau biasa disebut sebagai adjacent. Ketetanggaan ini terjadi bila dua buah vertex terhubung dengan sebuah edge. Jadi dikatakan bertetangga jika ada edge yang menghubungkan antara dua buah vertex tersebut. Walaupun letaknya sangat dekat, jika tidak ada edge yang menghubungkan, dikatakan tidak bertetangga. Sebagai contoh untuk graf 1.
Kita lihat di sini graf 1 terdiri dari 4 buah vertex dan ada beberapa edge yang menghubungkan vertex-vertex tersebut. Bila kita lihat vertex 1, vertex 1 terhubung dengan vertex 2 dan vertex 3. Maka di sini kita katakan vertex 1 bertetangga dengan vertex 2 dan vertex 3. Sedangkan vertex 1 tidak ada edge yang menghubungkannya ke vertex 4, sehingga kita katakan vertex 1 dan vertex 4 tidak bertetangga. Demikian juga untuk vertex-vertex yang lainnya, kita bisa menggunakan istilah tersebut. Yang kedua, istilah dalam graf adalah bersisian atau insiden. Dikata edge bersisian dengan simbol V atau simbol K jika edge tersebut diapit oleh simbol V dan simbol K. Sebagai contoh, misalkan supaya lebih mudah, kita lihat graf 2. Graf terdiri dari 3 buah vertex, vertex 1, vertex 2, dan vertex 3. Bila kita lihat di graf 2, terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah edge. Bila kita lihat misalkan di edge 3 diapit oleh vertex 1 dan vertex 3. Berarti di sini kita katakan bahwa edge 3 bersisian dengan vertex 1 dan vertex 3. Contoh lain misalkan edge 4. Edge 4 bisa kita katakan bersisian dengan vertex 2 dan vertex 3. Demikian juga untuk yang lainnya. Istilah yang ketiga dalam graf namanya adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Dengan kata lain, simpul terpencil ialah vertex yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya atau tidak memiliki tetangga. Sebagai contoh, kita bisa melihatnya pada graf 3. Di graf 3 ini kita lihat vertex 5 tidak memiliki edge yang menghubungkannya dengan vertex yang lain, sehingga dinamakan sebagai simpul terpencil atau isolated vertex. Pada graf 2 dan graf 1 tidak memiliki isolated vertex. Graf kosong, istilah yang keempat, adalah graf yang tidak memiliki edge, hanya memiliki vertex saja. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki 5 buah vertex tanpa ada edge yang menghubungkan. Ini kita namakan sebagai graf kosong. Istilah kelima dalam graf yaitu derajat atau degree. Ini merupakan bagian yang sering digunakan dalam graf. Derajat atau degree adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah D atau degree. Kemudian di dalam tanda kurung biasanya kita berikan simbol V atau nama vertexnya. Sebagai contoh D1 berarti degree dari vertex 1. Sekarang coba kita perhatikan graf 1 pada vertex 1. Graf 1 vertex 1. Kita lihat di sini vertex 1 terhubung dengan vertex 2 dan vertex 3, sehingga bisa kita katakan degree dari vertex 1 sebesar 2, karena terhubung dengan vertex 2 dan vertex 3. Degree dari vertex 2
kita lihat di sini vertex 2 terhubung dengan vertex 1, vertex 3, dan vertex 4. Maka degree dari vertex 2 yaitu sebesar 3. Nah, sekarang bisa Anda lihat degree dari vertex pada graf 1 yang lainnya. Sekarang kita beralih ke graf 3. Di graf 3 terdiri dari 5 buah vertex yang khusus di graf 3 seperti pada istilah sebelumnya, vertex 5 kita namakan sebagai isolated vertex. Kalau kita lihat degree-nya, karena tidak terhubung dengan vertex yang lain, maka degree-nya sama dengan 0. Sementara vertex 4, karena hanya terhubung oleh satu buah edge ke vertex 3, dinamakan dengan simpul anting-anting atau vertex anting-anting. Sekarang kita beralih ke graf yang kedua. Kita coba lihat vertex 1. Vertex 1 kita lihat di sini terhubung dengan vertex 3 dan vertex 2. Tetapi pada vertex 2, penghubung antara vertex 1 dan vertex 2 ada dua buah sisi atau multiple edge yang menghubungkan. Sehingga derajat atau degree dari vertex 1 sebesar 3. 1, 2, 3. Sekarang coba kita lihat ke vertex 3. Vertex 3 kita lihat di sini terhubung dengan vertex 1 dan vertex 2, tetapi juga memiliki loop. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa degree dari vertex 3 sama dengan 4, yaitu ke vertex 1, ke vertex 2, dan loopnya dihitung 2 kali, yaitu melalui atas dan melalui bawah. Sehingga loopnya dihitung 2 kali degree-nya. Tetapi untuk edge atau sisi, loop dihitung 1 kali. Sehingga kalau kita lihat di sini, untuk edge-nya, untuk jumlah edge dari graf 2 yaitu 5, dan degree dari vertex 3 ada. Jika tadi pada graf yang tidak berarah, degree-nya hanya 1 saja, sementara pada graf tidak berarah, kita bagi degree-nya menjadi 2, yaitu degree masuk dan degree keluar. Karena pada graf berarah ada vertex asal dan ada vertex tujuan. Sebagai contoh kita lihat pada graf pada vertex 1. Vertex 1 di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 buah edge yang bersisian. Tetapi kita bisa melihat arahnya, yang mengarah ke vertex 1 sendiri ada 2 buah edge. Sementara yang berasal dari vertex 1 ada 1 buah edge. Berarti bisa kita tuliskan degree dari vertex 1 yang masuk yaitu sebesar 2, dan degree dari vertex 1 yang keluar sebesar 1. Demikian juga untuk vertex-vertex yang lain, bisa kita lihat. Sekarang kita masuk ke lema jabat tangan. Lema jabat tangan berbunyi jumlah derajat seluruh vertex pada graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Atau dengan kata lain, maka jumlah degree dari vertex tersebut sama dengan 2 kali jumlah edge-nya. Misalkan dalam suatu graf memiliki 4 buah edge, maka jumlah total degree seluruhnya adalah 4 dikalikan 2. Kita peroleh hasilnya 8.
Sebagai contoh misalkan kita lihat graf 1. Graf 1 memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 buah edge. Graf 1 memiliki 5 buah edge. Maka banyaknya atau total dari degree dalam graf tersebut adalah 2 kali 5, yaitu sama dengan 10. Misalkan kita lihat masing-masing vertex. Vertex 1 degree-nya 2, vertex 2 degree-nya 3, vertex 3 degree-nya 3, vertex 4 degree-nya 2. Jika dijumlahkan seluruhnya, hasilnya kita peroleh 10. Sama dengan 2 kali jumlah edge. Demikian juga untuk graf 2. Graf 2 memiliki 5 buah edge, maka jumlah total degree-nya sama dengan 10. Degree vertex 3 sama dengan 4. Untuk graf 3, kita lihat di sini memiliki 4 buah edge. Maka jumlah total degree-nya sama dengan 8. Akibat dari lemma jabat tangan tersebut, kita bisa menurunkannya dalam suatu teorema, yaitu teorema yang berbunyi simpul berderajat ganjil atau vertex yang derajatnya ganjil, jumlahnya selalu genap. Nah, ini nanti bisa kita gunakan sebagai indikator suatu graf bisa terbentuk atau tidak. Sehingga kalau memenuhi syarat ini, kita dapat membentuk suatu graf dari degree-degree yang diketahui jika memenuhi persyaratan ini. Tetapi jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka kemungkinan graf tidak bisa kita bentuk atau tidak bisa kita gambar. Maksud dari teorema ini bisa kita lihat dalam graf 1. Jika kita analisis di graf 1, simpul yang derajatnya ganjil atau jumlahnya ganjil yaitu vertex 2, ini degree-nya 3, dan vertex 3, degree-nya juga 3. Banyaknya vertex yang memiliki degree ganjil di graf 1 adalah 2, yaitu genap. Nah, sehingga kita bisa menggambarnya. Pada graf 2 juga sama. Yang memiliki degree ganjil yaitu pada vertex 1 dan vertex 2. Sehingga ada 2 buah vertex yang degree-nya ganjil, sehingga kita bisa menggambarnya. Pada graf 3 juga sama. Ada yaitu vertex 4, ini degree-nya ganjil. Vertex 3 juga degree-nya ganjil. Maka kita bisa menggambar graf tersebut. Jadi, sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil, jumlahnya harus genap. Sebagai contoh, misalkan kita diminta untuk menggambar graf jika diketahui degree dari masing-masing vertexnya sebagai berikut. Misalkan graf tersebut terdiri dari 5 buah vertex. 2, 3, 1, 1, 2. Bila kita lihat di sini, banyaknya vertex yang degree-nya ganjil sesuai dengan teorema tadi, banyaknya vertex yang berjumlah ganjil seharusnya genap. Jika kita lihat dari vertex ini, dari 5 buah vertex yang ada, vertex yang degree-nya ganjil sebanyak 3 buah vertex. Sehingga kemungkinan atau tidak mungkin bisa dibuat graf dari vertex-vertex ini. Dengan alasan yang lainnya, kita juga bisa mengatakan bahwa misalkan dari vertex-vertex ini kita jumlahkan,
jumlahnya sama dengan 9. Padahal di awal tadi jumlah seluruh degree harus genap. 9 adalah angka ganjil, sehingga tidak bisa kita buat dalam bentuk graf. Sekarang kita coba akan menggambar atau membuktikan dari soal yang pertama tadi bahwa graf tersebut tidak bisa kita gambarkan. Misalkan ada 5 buah vertex, degree-nya seperti di soal nomor 1, 2, 3, 2, 1, 1. Kita mulai dari menggambar dengan vertex yang degree-nya paling tinggi terlebih dahulu, vertex 3, kita hubungkan dengan vertex yang degree-nya tinggi juga. Nah, 3 ke 2, 3 ke 1. Vertex 3 sudah lengkap, kita ke vertex 2. Vertex 2 kita hubungkan dengan vertex 2. Nah, sudah lengkap. 1 sudah lengkap juga. Nah, sekarang kita masih punya 1 buah vertex. Nah, vertex ini tidak bisa kita hubungkan ke vertex manapun karena degree-nya sudah lengkap. Degree vertex yang lainnya sudah lengkap. Sehingga graf ini tidak bisa kita gambar. Nah, itu tadi bukti bahwa vertex atau graf A tidak bisa kita gambarkan. Sekarang pada graf B atau soal B, kita lihat di sini ada 5 buah vertex. Degree dari vertex tersebut kalau kita jumlah, kita peroleh nilainya 16, genap, sehingga memenuhi teorema jabat tangan. Demikian juga untuk banyaknya degree ganjil, ada degree 3 dan ada degree 3 lagi, jumlahnya ada 2 buah. Sehingga kita juga bisa menggambarnya. Sebagai contoh, gambarnya seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki 5 buah vertex dengan degree-nya masing-masing. Kita akan coba menggambar graf sesuai dengan degree masing-masing vertex. Kita mulai dari vertex yang degree-nya paling tinggi. Anda juga bisa menggambarnya dengan bentuk sesuai keinginan Anda masing-masing, dengan susunan sesuai keinginan Anda masing-masing. Tidak harus sama seperti ini. Kita mulai dari degree yang tertinggi terlebih dahulu. Misalkan ini degree. Kita selesaikan yang degree 4. Udah. Kita 4 sudah selesai. Kita ke yang sebelah samping. Sudah. Sudah. Vertex ini kita lihat degree-nya 3. Maka kita bisa menghubungkan 3. Ini degree-nya 2. 3, 3, 4, 4, 2. Nah, salah satu contoh bentuknya seperti ini. Atau Anda juga bisa membuatnya seperti ini. Ada banyak sekali bentuknya. Silahkan bisa Anda buat sesuai keinginan Anda masing-masing. Nah, sekarang kita ke latihan. Di latihan ini Anda diminta untuk membuat graf sederhana yang memiliki 5 buah vertex. Derajatnya masing-masing diberikan seperti yang ada di bawah. Bila kita ingat kembali definisi dari graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki multiple edge maupun loop. Sehingga nanti akan bisa kita analisis apakah vertex-vertex ini bisa kita gambarkan dalam bentuk graf
sederhana, atau graf tetapi tidak sederhana, atau justru malah tidak bisa digambar dalam bentuk graf. Sekarang coba kita lihat untuk soal A. Terdiri dari 5 buah vertex. Bila kita lihat banyaknya degree dari vertex yang ganjil, kita lihat di sini ada 3 dan 5. Berarti ada 2 buah vertex yang degree-nya ganjil. Berarti kita bisa membuat graf dari gambar dari soal A. Berarti ini bisa kita buat dalam bentuk graf. Tetapi yang menjadi permasalahan, bisa atau tidak kita buat dalam bentuk graf sederhana. Jika kita lihat graf sederhana, yaitu graf yang tidak memiliki multiple edge maupun loop. Sehingga bila graf itu memiliki 5 buah vertex, maka seharusnya maksimal degree dari graf, degree dari vertex, degree dari masing-masing vertex adalah 4. Jadi 5, satu vertex sebagai vertex asal, dan menuju ke 4 vertex yang lainnya. Hanya satu buah edge saja, sehingga seharusnya maksimal adalah 4. Kalau kita lihat di sini, untuk vertex untuk soal A memiliki satu buah degree yang berderajat 5. Sehingga untuk soal A ini bisa kita gambarkan dalam bentuk graf, tetapi tidak bisa dalam bentuk graf sederhana. Sebagai contoh, gambarnya misalkan kita bentuk seperti ini. Nah, misalkan untuk soal A, kita punya 5 buah vertex, degree-nya 5, 4, 2, 3, 2. Sekarang kita coba akan menggambar edge dari graf ini dimulai dari yang memiliki vertex dengan degree paling tinggi, yaitu vertex 5. Kita hubungkan dengan vertex 4, vertex 2, vertex 3, dan vertex 2. Nah, untuk vertex 5, untuk vertex ini degree-nya baru 4, sehingga kita perlu tambah satu lagi. Misalkan kita hubungkan dengan yang sini saja nggak apa-apa. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ada multiple edge-nya. Sekarang kita lanjutkan untuk degree 4. Degree 4 berarti ke sini. Sini. 1, 2, atau yang ini kita geser ke sebelah sini. Nah, seperti ini. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, nah ini kurang 1. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh dari graf yang bisa Anda buat. Anda juga bisa membuatnya dalam bentuk yang lain. Untuk soal yang kedua, bisa kita lihat di sini, terdiri dari 5 buah vertex, terdapat 2 buah vertex yang memiliki degree ganjil, sehingga kita bisa membuat graf dari vertex ini. Dan jika kita lihat, banyaknya degree maksimal, di sini kita lihat paling tinggi adalah 4. Sehingga kemungkinan bisa kita gambar dalam bentuk graf sederhana.
Nah, ini salah satu contoh eh, bentuk graf dari soal B dengan 5 buah vertex dan degree-nya 4, 4, 3, 3, 2. Bila kita lihat di sini, tidak ada multiple edge maupun loop, sehingga untuk soal B ini bisa terbentuk graf sederhana. Pada soal C, bisa kita lihat di sini ada 5 buah vertex, dan banyaknya vertex yang memiliki degree ganjil ada 1, 2, 3. Ada 3 buah vertex dengan degree ganjil. Sehingga untuk graf C kemungkinan tidak bisa kita buat dalam bentuk graf, baik itu graf sederhana maupun graf tidak sederhana. Kalau kita jumlah semuanya, kita peroleh nilai 13, sehingga jumlah degree total 13. Ini juga tidak bisa kita buat dalam bentuk graf. Nah, untuk yang C, misalkan kita punya 5 buah vertex dengan degree-nya 3, 2, 3, 3. Bila kita lihat di sini, untuk vertex 3 sudah lengkap, vertex 3 ini juga sudah lengkap, vertex 2 sudah lengkap, dan vertex 3 di sini juga sudah lengkap. Kita lihat di sini ada vertex 2. Nah, berarti vertex ini perlu dihubungkan dengan vertex yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat untuk vertex yang lainnya, degree dari vertex-vertex tersebut sudah penuh, sehingga untuk graf C tidak bisa digambarkan. Istilah yang keenam dari graf namanya adalah lintasan atau path. Lintasan adalah suatu jalur yang bisa kita buat dari suatu vertex ke vertex yang lainnya. Sebagai contoh, misalkan dari vertex kita lihat graf 3. Kita ingin membuat lintasan dari vertex 4 ke vertex 2. Lintasannya bisa kita buat dari vertex 4 ke vertex 3, dari vertex 3 menuju ke vertex 2. Ini kita namakan sebagai lintasan. Atau bisa juga dari vertex 4 ke vertex 3, ke vertex 1, baru ke vertex 2. Ini juga dinamakan sebagai lintasan. Panjang dari lintasan sesuai dengan panjang edge yang dilalui. Misalkan 4 ke 3 ke 2, berarti panjang lintasannya melalui 2 buah edge, maka panjangnya sama dengan 2. Sementara kalau kita buat lintasannya dari 4, 3, 1, 2, berarti panjang lintasannya sama dengan 3. Dari vertex 4 ke vertex 5, tidak bisa kita buat suatu lintasan karena tidak ada edge yang menghubungkannya. Melalui jalan manapun tidak bisa. Itu yang dinamakan dengan lintasan. Selanjutnya adalah sirkuit. Sirkuit adalah istilah khusus dari lintasan seperti perlombaan, titik start dan titik finishnya sama. Sehingga yang dinamakan sirkuit adalah titik awal dan titik akhirnya sama. Sebagai contoh di graf 1. Misal, sebagai contoh sirkuitnya adalah dari vertex 1 ke vertex 2, ke vertex 3, kembali lagi ke vertex 1. Ini contoh sirkuit yang memiliki panjang lintasan sama dengan 3. Atau bisa juga kita buat dari vertex 1 ke vertex 2, ke vertex 4, ke vertex 3, kembali lagi ke vertex 1. Ini juga contoh lintasan dengan panjang 4.
Selanjutnya yang istilah ke-8 adalah terhubung atau connected. Dinamakan terhubung adalah dikatakan graf terhubung adalah misalkan kita ambil dua titik atau dua vertex sembarang, pasti bisa kita buat lintasannya. Contoh di bawah ini adalah contoh graf tidak terhubung. Karena misalkan kita ambil dua buah vertex, yaitu vertex 2 dan vertex 5, kita tidak bisa membuat lintasan yang menghubungkan dua buah vertex tersebut. 2 ke 4, 4 ke 5, tidak ada edge yang menghubungkan. Sehingga ini dikatakan graf tidak terhubung. Jika pasti bisa kita buat lintasannya, maka dinamakan graf terhubung. Istilah yang ke-8 adalah subgraf atau biasa disebut sebagai upagraf. Subgraf adalah bagian dari suatu graf. Jadi misalkan graf itu sebagai contoh, misalkan graf itu memiliki 6 buah vertex, maka subgrafnya memiliki bagian atau memiliki vertex yang lebih sedikit dari graf asal. Misalkan graf terdiri dari 6 vertex, bisa kita buat subgrafnya yang hanya terdiri dari 4 buah vertex. Dengan edge yang menghubungkan sama, seperti graf asal. Maka bagian yang hilang atau jika kita lengkapi dengan bagian graf yang lainnya, menjadi graf lengkap seperti graf semula, ini kita namakan dengan komplemennya. Jadi yang ini namanya subgraf atau hanya bagiannya saja, yang ini komplemennya. Subgraf rentang. Subgraf rentang adalah istilah khusus dari subgraf. Yang dimaksud dengan subgraf rentang adalah jumlah vertex dari subgraf sama seperti jumlah vertex pada graf utama. Misalkan graf utama memiliki 5 buah vertex, maka subgraf rentang atau spanning subgrafnya memiliki 5 buah vertex juga. Tetapi edge-nya saja yang berbeda. Misalkan dari subgraf ini yang dihapuskan adalah atau yang dihilangkan adalah edge 13 dan edge 23. Sementara untuk jumlah vertex-nya sama. Ini namanya subgraf rentang. Kalau yang di sebelah kanan, ini kita katakan hanya subgraf saja. Yang ke-10 namanya adalah cut set atau himpunan potong dalam suatu graf. Misalkan beberapa sisi kita hilangkan dan menghasilkan graf yang tidak terhubung, maka sisi-sisi yang kita hapuskan tadi dinamakan sebagai cut set. Sebagai contoh misalkan kita punya graf seperti ini. Kita hapuskan sisi 1, 2, 1, 5, dan 3, 5, serta 3, 4. Maka hasilnya seperti ini. Maka sisi-sisi yang dihapuskan tadi dinamakan sebagai cut set. Kalau kita lihat di sini, hasilnya menjadi graf tidak terhubung. Karena di graf sebelumnya, misalkan kita dari vertex 1 ke vertex 6, bisa kita buat lintasannya. Misalkan 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 6. Sementara kalau di sini, 1 ke 6 tidak bisa kita buat lintasannya, karena sudah terpotong. Nah, himpunan titik atau himpunan edge-edge yang terpotong tadi namanya adalah cut set. Terakhir,
graf berbobot. Graf berbobot atau biasa juga disebut weighted graph adalah graf yang memiliki bobot pada masing-masing sisinya. Bobot dari masing-masing sisi bisa sama atau bisa juga berbeda. Sebagai contoh ini. Nah, di sini kita lihat sisi masing-masing graf berbeda. Ada yang memiliki bobot 10, 8, 12, dan seterusnya. Ini kita namakan graf berbobot. Sementara di contoh-contoh sebelumnya, nah, ini kita namakan sebagai graf tidak berbobot. Jika dalam graf tidak berbobot, maka bobot masing-masing H-nya kita anggap sama, yaitu sebesar 1. Sekian dulu diskusi kita tentang graf. Jika masih ada yang belum jelas, bisa di-play ulang video ini. Atau kalau masih ada yang belum jelas lagi, bisa ditanyakan di komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.